Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soen Haji. Metodologinya Bapak Sunario Soen Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Kita melanjutkan belajar passive voice ya, suara pasif. Hari ini kita akan belajar past tense perfektif. Saya mau ingatkan, dalam bahasa Rusia ada bentuk kata kerja perfektif dan imperfektif. Dalam present tense, ya, dalam waktu sekarang, kita menggunakan imperfective form. Tapi untuk past tense ada dua form, perfektif dan imperfektif. Untuk future tense, untuk waktu yang akan datang, juga ada dua bentuk, perfektif dan imperfektif. Apa bedanya antara perfektif dan imperfektif? Saya selalu kasih contoh ini. Kemarin saya membaca buku saja tentang proses ya. Ya, kemarin saya membaca buku, tapi di sana tidak ada perasaan hasil ya. Mungkin saya beberapa halaman membaca sudah. Tapi kalau past tense, saya kemarin membaca buku, saya mulai membaca buku dan selesai. Di sini ada perasaan hasil ya. Jadi dua bentuk ya. Saya membaca buku kemarin imperfektif. Я читала книгу вчера. Kalau perfektif ada hasil. Saya mulai membaca buku dan selesai. Я прочитала книгу вчера. Itu bedanya. Dan juga untuk future tense juga ada dua bentuk. Sekarang past tense perfektif ya. Kalimat pasif dalam waktu lampau perfektif. Perbedaan suara aktif ya, kita belajar perbedaan ya. Kenapa? Karena kita harus tahu kalimat dalam aktif ya, suara aktif. Dari suara aktif kita bisa membentuk, menyusun kalimat dalam suara pasif. Kalau suara aktif, активный залог atau ada nama lain, действительный залог, itu suara aktif. Dan suara pasif, пассивный залог, atau juga ada nama dalam bahasa Rusia, страдательный залог, waktu lampau. Suara aktif, ya, struktur kalimatnya. Subjek, kasus nominatif, plus kata kerja perfektif. Perfektif namanya bahasa Rusia совершенный вид глагола. Совершенный вид глагола. Kalau singkatan, dikurung SV ya, SV, совершенный вид глагола, itu kata kerja perfektif. Past tense plus objek penderita kasus akuzatif, itu active voice. Kalau passive voice, pasif, suara pasif, kita mengambil objek penderita ini dan menaruh ke tempatnya subjek. Dan objek penderita harus mengambil dalam kasus akuzatif ya. Objek penderita kasus akuzatif plus kata kerja participle. Particip bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris itu past participle. Participle Anda tahu itu kata kerja ketiga ya. Kata kerja 1, 2, 3 Anda sudah tahu ya. Go, went, gone, atau do, did, done. Yang gone dan done itu verb 3. Bahasa Rusia itu namanya причастие. Причастие прошедшее. Прошедшее причастие. Plus subjek kasus instrumental. Terus subjeknya yang dalam suara aktif kita menaruh di akhir kalimat, di tempatnya objek dulu ya, objek dulu. Tapi kasus instrumental. Subjeknya bisa kata benda, bernyawa atau tidak bernyawa, bisa kata ganti orang. Di sini contohnya dengan subjeknya kata ganti orang, saya, kamu, dia, mereka, Anda, dan lain-lain. Contoh nomor 1, saya telah melakukan pekerjaan. Kemarin kita sudah belajar, saya telah melakukan pekerjaan, tapi imperfektif. Jadi maksudnya di sana apa? Saya telah melakukan kerja ini, tapi saya cuma melakukan ini mungkin tidak sampai selesai, ya. Tidak sampai selesai pekerjaan ini. Di sini dalam perfect tense, ya, perfect, past perfect. Kita past perfect itu bukan, itu bahasa Inggris ya. Bahasa Rusia waktu lampau perfektif. Di sini maksudnya saya melakukan pekerjaan dan saya
selesai yang melakukan pekerjaan ini, mulai dan selesai, sudah ada hasil. Saya telah melakukan pekerjaan. Kalau saya laki-laki, я сделал работу. Kalau saya perempuan, я сделала работу. Antara bentuk imperfektif dan perfektif ada. Karena kalau imperfektif делал, kalau perfektif сделал, ada awalan kata kerja. Di sini juga ada awalan kata kerja. Karena perfektif punya awalan kata kerja, bentuk perfektif. Dan juga ada perbedaan dalam sufiks ya. Dalam sufiks juga ada perbedaan. Ada satu perbedaan yang awalan kata kerja, yang perbedaan nomor 2 itu perbedaan di sufiks ya, perfektif dan imperfektif. Terus, kalau kita mau melakukan kalimat ini dalam pasif, kita mengambil objek penderita, tapi dalam nominatif, работа, terus kita menggunakan past participle ya, verb 3 kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kata kerja partisip. Сделана. Сделана itu kata kerja participle, past participle. Сделана itu dasarnya kata sifat сделанный. Jadi yang participle itu kata yang mempunyai sifatnya kata sifat dan kata kerja ya, kata sifat dan kata kerja. Jadi сделана untuk past tense ya. Сделана, kenapa di sini diakhiri a? Karena работа berjenis kelamin perempuan. Ya, kalau sesuai dengan morfem, di sini awalan kata kerja se, terus ada akar kata del, ada sufiks an dan akhiran kata itu a, ya, kata participle itu a. Сделана itu untuk masa lampau, untuk waktu lampau perfektif ya, kita menggunakan ini past participle. Работа сделана мною. Saya, kita menaruh ke sini, ke tempat objek penderita, tapi dalam instrumental. Ya menjadi мною atau juga мной. Dua bentuk benar. Мною atau мной. Terus. Kamu telah membaca buku. Ты прочитал, kalau laki-laki, ты прочитал книгу. Ты прочитала, kalau perempuan ya, книгу. Di sini работу, книгу dalam akuzatif ya. Kenapa? Karena ada subjek, ada kata kerja dan ada objek penderita. Objek penderita selalu dalam akuzatif. Tapi kalau kita mau berubah ke pasif, kita mengambil buku tapi dalam nominatif. Книга, прочитана, participle, past participle, прочитана тобою atau тобой, karena ты nominatif tapi instrumental, тобою, dua-duanya boleh, тобою. Terus ada kalau lagi ya, contoh lagi, dia laki-laki melakukan ini, dia perempuan melakukan ini, dia netral melakukan ini, telah melakukan ya, sudah lampau. Jadi он сделал это, она сделала это, оно сделало это. Ya, di sini, kenapa di sini dikurung ada m titik r, terus di sini ada huruf j titik r dan di sini huruf s titik r. Kenapa? Karena dalam bahasa Rusia maskulin atau jenis kelamin laki-laki, mужской род, kalau singkatan MJ, Anda bisa ketemu ini di kamus. Dan J titik R, JR женский род, berjenis kelamin perempuan. Terus S titik R, средний род itu netral ya, karena ada 3 jenis dalam bahasa Rusia, maskulin, feminin dan netral. Itu singkatannya ya, M titik R, J titik R, S titik R. Di sini juga itu participle, past participle. Kalau kita bisa belajar ini sesuai dengan morfem, terdiri dari apa? Ada awalan kata kerja karena perfect ya. Terus ada akar del, terus ada sufiks a dan sufiks l. Di sini sama. Tapi di sini ada tambahan ya, ada akhiran kata huruf A. Kenapa? Karena perempuan.
Kalau netral juga ada akhiran huruf O karena netral. Ya, kalau laki-laki cuma 2 sufiks al. Terus это сделано. Sekarang berubah ke pasif ya. Это объект penderita kita menaruh ke tempat subjek dalam nominatif. Это сделано kenapa? Karena это нейтрал ya, karena itu сделано diakhiri o. Сделано. Terus kalau laki-laki melakukan ini, им, ya, им, on menjadi im dalam instrumental. Terus kalau ana perempuan dalam instrumental, ею. Kalau оно dalam instrumental, im lagi. Contoh yang berikutnya, kita telah menjual buku-buku. Buku-buku jamak ya. Мы продали книги. Продали. Kalau imperfektif, продавали. Ya, di sana ada berubah dalam sufiks. Ada 2 bentuk ya. Kalau infinitif, продавать, imperfektif, dan продать, perfektif. Jadi, продали, perfektif. Мы продали книги. Buku-buku kniги. Sekarang buku-buku objek penderita menaruh ke tempat subjek. Книги проданы diakhiri dengan huruf ы, ya. Проданы karena jamak, karena banyak. Ya, книги проданы. Setelah sufiks n ada akhiran ы untuk jamak ya. Untuk perempuan akhiran a. Untuk laki-laki cuma l aja, ya. Cuma l aja. Untuk netral o. Untuk bentuk jamak ы, проданы. Проданы kita dalam instrumental nami. Terus mereka telah membangun rumah. Они построили дом. Kalau imperfektif, они строили дом. Kalau perfektif, они построили дом. Ada awalan kata kerja po. Jadi itu perfektif form. Они построили дом. Terus дом kita menaruh ke tempat subjek. Дом построен. Ен, sufiks ен. Karena дом laki-laki ya, ен. Дом построен ими. Anda telah membeli tanah. Вы купили землю. Ya, вы купили землю. Kalau membeli ya, 2 bentuk. Покупать, imperfektif, dan купить, perfektif. Jadi kita mengambil perfektif, past tense купили, ya. Anda, jamak, banyak. Купили землю. Terus tanah, taruh ke sini, ke tempat subjek. Tanah telah dibeli oleh Anda. Земля куплена вами. Вы, kalau вы dalam instrumental menjadi вами. Silahkan catat bahan pelajaran ini. Sangat penting kalau Anda mengerti ya singkatan dan nama lengkap seperti di sini ya. Активный залог atau bisa действительный залог. Kenapa? Karena jikalau Anda menggunakan kamus, di sana ada singkatan ya. Kalau Anda mencari kata yang Anda butuh, Anda mencari, di sana ada singkatan seperti ini. A, Z atau S, страдательный залог. S, Z. Terus kalau suara pasif, pasivный залог. Terus ini yang sangat penting ya, perfektif. Совершенный вид глагола, kata kerja perfektif. Совершенный вид глагола. Di kamus biasanya SV. SV. Совершенный вид. SV. Kalau tidak, perfektif, imperfektif. Jadi, несовершенный вид глагола. NSV. NSV. Nanti saya akan menyusun pelajaran tentang bagaimana kita bisa membaca singkatan di sana di kamus, karena kita selalu menggunakan kamus ya setiap hari jika Anda belajar bahasa. Saya sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa bergabung grup WA yang sekarang ada secara gratis untuk peserta yang belajar bahasa Rusia. Kita di sana membahas hal tentang bahasa Rusia dari pagi sampai malam. Sekarang ada
Bapak yang admin, salah satu subscriber yang terhormat, yang setuju menjadi admin di grup kita. Itu adminnya Bapak Roy. Itu nomor HP-nya, nomor WA ya. 62822824843. Anda bisa langsung tulis ke Bapak, Bapak bisa bergabung Anda ke grup Bahasa Rusia. Silahkan catat lagi bahan ini dan nomor WA Bapak Roy. Sudah pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.